Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, kembali lagi bersama kami kelompok 3. Tentunya akan membawakan topik yang berbeda dari sebelumnya. Topik yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai mineral. Agar gizi kita terpenuhi, maka asupan mineralnya juga harus diperhatikan teman-teman. Sebenarnya mineral itu apa sih? Jadi, mineral adalah padatan senyawa kimia homogen non-organik yang memiliki bentuk teratur seperti sistem kristal dan terbentuk secara alami. Nah, karena secara alami inilah mineral berasal dari bumi dan tidak bisa diproduksi oleh makhluk hidup loh. Mineral dibutuhkan oleh kita sebagai nutrisi esensial oleh mikroorganisme untuk melakukan fungsi yang diperlukan untuk tubuh yang diperoleh melalui makanan yang kita makan sehari-hari. Wah, kalian pasti mau berkenalan dengan mineral lebih banyak lagi kan? So, sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai mineral. Jadi, simak baik-baik videonya ya. Selanjutnya macam-macam mineral. Pada tubuh, mineral sangat dibutuhkan. Berikut adalah nama macam-macam mineral yang diperlukan oleh tubuh. Yang pertama ada fosfor. Berperan sebagai pembentukan enzim dan sel, dapat menjaga kesehatan tulang. Kedua, kalsium. Berperan sebagai pembekuan darah pada saat luka, mengaktifkan berbagai enzim penting dalam tubuh. Yang ketiga ada magnesium. Berperan dalam mengatur tekanan darah, gula darah, dan kontraksi otot. Yang keempat ada tembaga atau Cu. Berperan sebagai kofaktor enzim, metabolisme energi, membantu fungsi saraf, dan sebagai antioksidan. Yang kelima ada yodium. Berperan dalam fungsi reproduksi, metabolisme, dan pertumbuhan. Yang keenam ada kalium. Berperan sebagai pembentuk aktivitas otot jantung, berfungsi sebagai untuk otot dan saraf. Yang ketujuh ada zat besi atau Fe, berperan sebagai sistem imunitas dalam tubuh. Dari berbagai jenis mineral tersebut, terdapat pada makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Salah satunya yaitu tembaga, yang dapat diperoleh dari ikan, kacang-kacangan, jamur, kentang, hati sapi, dan yang lainnya. Tembaga sendiri merupakan mineral yang mampu mendukung kinerja pembuluh darah, sistem saraf, dan sistem imun. Dalam tubuh, mineral tembaga sebagian besar diserap melalui lambung dan usus halus yang ditemukan di hati. Pada umumnya, tubuh orang dewasa mengandung sekitar 50-120 mg mineral tembaga. Ketika kekurangan kadar tembaga, tubuh akan menyerap lebih sedikit zat besi. Hal ini dapat menyebabkan anemia, atau kondisi di mana tubuh tidak dapat membawa cukup oksigen ke jaringannya. Namun, kelebihan tembaga juga dapat mengalami beberapa penyakit seperti kematian dan penyakit Wilson yang diakibatkan karena penumpukan tembaga dalam jaringan organ tubuh pada otak dan hati. Oleh karena itu, kebutuhan asupan mineral tembaga perlu diperhatikan dan diperhitungkan. Makanan yang mengandung tembaga adalah jeroan hati, kacang dan biji-bijian, lobster, sayuran hijau, coklat hitam, tahu, kentang, tiram, dan alpukat. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai cara mempertahankan kandungan makanan yang mengandung tembaga. Cara kita mempertahankan tembaga dalam kandungan makanan yang pertama adalah biarkan mentah. Sayuran berwarna hijau gelap seperti brokoli, kubis, kembang kol, dan kale mengandung bahan kimia anti kanker kuat yang disebut glukosinolat. Kelompok sayuran ini juga mengandung enzim yang disebut myrosinase. Fungsinya adalah menjauhkan bakteri, jamur, dan organisme berbahaya lainnya dari tubuh. Memasak sayuran jenis ini dapat menghancurkan enzim dan senyawa sehat yang baru bisa dilepaskan saat tanaman dikunyah atau dihancurkan. Jadi, solusi terbaik adalah mengkonsumsinya dalam keadaan mentah. Yang kedua, gunakan sedikit air saja saat memasak.
Untuk mencegah hilangnya nutrisi tembaga pada sayuran, gantikan proses perebusan dengan mengukus. Menyiram sayuran dengan air mendidih sekali saja atau memanggangnya di microwave juga bisa membantu mempertahankan kandungan nutrisi lebih baik. Yang ketiga, konsumsi selagi masih segar. Sayuran, buah, dan protein hewani yang masih segar tidak hanya terasa lebih enak, nutrisinya juga masih terjaga 100% loh. Lain halnya dengan bahan makanan yang sudah dibekukan atau disimpan selama beberapa hari. Semakin segar sayuran saat Anda mengkonsumsinya, semakin banyak nutrisi yang bisa diperoleh darinya. Jadi, jangan biasakan menumpuk bahan makanan yang masih segar terlalu banyak. Yang keempat, kurangi waktu memasak. Semakin lama waktu memasak dan semakin tinggi suhunya, semakin banyak pula nutrisi tembaga yang dihancurkan karena sebagian besar tembaga sensitif terhadap panas dan paparan udara. Yang terbaik adalah memasak makanan di panci bertekanan tinggi atau penanak nasi dan dalam air yang sudah mendidih. Lalu yang kelima adalah kurangi luas permukaan makanan. Untuk menggoreng sehari-hari, metode tumis adalah hal yang lebih baik. Dengan sedikit minyak, api besar, dan dalam waktu singkat, orang bisa memasak sayuran, daging, unggas, bahkan tahu dengan tetap menjaga nutrisinya. Selalu berhati-hati dengan jumlah garam dan bumbu lain yang ditambahkan saat menggoreng karena hidangan yang disiapkan akan menyusut volumenya. Nah, itu tadi beberapa penjelasan dari kami. Selebihnya mohon maaf apabila kami ada kesalahan. Bye-bye.